Baik, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara memasang pelatuk ya pada printer Epson L3110 atau L3210 atau L110 atau L1210. Ini semua printer ini basicnya sama, hanya perbedaannya di scanner dan print only saja. Ini karena aus ya, jadi saya ganti dengan cara membongkar printer di bagian sebelah kanan. Sebenarnya tidak harus dengan membongkar dinamo yang ada di sebelah kanan, itu tidak perlu. Masih bisa tanpa melepas dinamo, tapi karena kemarin ada beberapa hal, ini saya cek sekalian. Makanya itu posisi saya lepas dinamonya. Untuk urutannya itu bisa disimak. Itu pertama masukkan bagian yang kecil dulu, kemudian gearnya, kemudian baru pelatuk. Dan ini saya kendorkan untuk baut reelnya agar pelatuknya bisa masuk ke tempatnya. Setelah pelatuk masuk ke dalam reel, kemudian saya kunci kembali untuk reelnya. Nah, itu posisi reelnya, posisi pelatuknya maaf. Kemudian pemasangan gear penghubung ya antara pelatuk dan gear as roller. Itu gear nanti terhubung ke as yang di bagian atas itu. Pastikan gear ini masuk sampai mentok di bodi ya. Kalau pemasangan tepat itu otomatis gearnya akan mepet ke bodi yang warna hitam itu. Kemudian penguncian pada reel bagian atas, ini ada baut dan bagian belakangnya ada plat kecil berlubang, itu harus dipegangin ya agar mudah dalam proses pemasangan baut. Kemudian ini pemasangan selanjutnya di as roller. Pastikan pernya tidak hilang, kemudian pengunci pada gear itu sudah masuk di bagian penguncinya. Selanjutnya adalah pemasangan dinamo. Untuk menentukan lubang bautnya bisa digeser-geser ya. Ini agak susah pemasangan baut dinamo karena posisinya terhalang tabung tinta. Itu saya lewati saja tadi, sudah langsung. Intinya harus pemasangan dengan tepat ya. Memang prosesnya agak perlu bersabar. Kemudian pemasangan timing bell itu caranya bisa saat bersama masang dinamo atau setelah, itu selera saja. Kalau setelah pemasangan dinamo caranya bisa ditarik sedikit agar bisa masuk ke gear dinamonya. Ini butuh sedikit tenaga ya. Kemudian memasang dudukan sensor encoder itu jangan sampai kebalik. Nah, itu di bawah itu ada dudukan. Kalau sudah pas otomatis akan sesuai. Tadi ini saya agak lupa.
Nah, setelah pas baru dikencangkan dengan baut halus ya. Setelah itu pasang encodernya dan pastikan rumah head berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pemasangan pompa pada printer. Ini menggunakan baut kasar yang ukuran pendek ya untuk pompa. Kalau salah baut biasanya kejadiannya itu dudukan bautnya yang pecah. Jadi ini harus sesuai. Ini untuk pompa itu baut kasar pendek. Kalau yang untuk ini yang saya pasang ini baut kasar panjang itu, yang belakang. Selanjutnya pemasangan pada dudukan as roller atas. Pastikan sudah masuk. Ini tanpa dikunci atau dibaut saja, kalau sudah masuk dengan tepat dia tidak akan bergerak-gerak, tapi lebih baik dibaut karena memang standarnya dibaut ya. Tapi kalau misalkan kok sampai lupa itu enggak apa-apa. Kemudian pemasangan pair itu caranya dijepit menggunakan pinset seperti itu posisinya kalau saya ya. Itu untuk mempermudah pemasangan. Dikaitkan dengan sensor tuas yang ada di bawah warna hitam dan dikaitkan dengan bodi dudukan as roller yang warna putih. Setelah itu pemasangan kabel head. Pastikan ujung kabel head tidak kotor atau tidak menekuk atau tidak rusak ya. Kalau memang ada ciri-ciri tanda-tanda kerusakan, lebih baik ganti kabel fleksinya karena ini part yang sangat vital menurut saya. Kalau memaksakan kabel rusak dipasang, efeknya bisa konslet. Kemudian setelah dipastikan pergerakan printer tidak ada masalah, digeser ke kanan ke kiri. Selanjutnya adalah pemasangan scanner. Ini gunanya untuk pengetesan ya. Pertama saya pasang dulu kabel scanner, ada 2. Kemudian dilanjutkan pemasangan kabel fleksi power. Setelah itu pasang penutup bodi di bagian sebelah kiri dan di bagian sebelah kanan. Mau kanan dulu atau kiri dulu bebas. Ini busa pembuangan untuk pembuangan sisa tinta ya. Ini kalau dipasang dulu ini sebenarnya mau saya tes dulu tanpa masang cover, tapi ini tidak jadi. Jadi saya tutup sekalian saja baru dipasang pembuangannya. Selanjutnya adalah kunci tabung pembuangan dengan baut kasar panjang ya. Dan bagian belakang juga ditutup sekalian. Setelah itu ditutup dan bisa dites. Nah, ini proses mau pengetesan. Nah, ini printer sudah menyala. Ini saya akan tes menggunakan kertas baru. Ya. Kalau kertas bekas itu kadang lembab nyangkut ya. Jadi ini saya pasang menggunakan kertas baru. Mungkin untuk awal-awal saat sehabis perakitan itu kadang terjadi yang namanya kalibrasi mekanisme. Jadi
Caranya bisa dengan cara mengcleaning dulu sebuah printer, nanti akan otomatis kalibrasi penyesuaian ya. Oke, ini proses sudah bisa untuk ngeprint ya. Untuk ngeprint sudah bisa. Oke, seperti itu video pada pemasangan plato pada Epson L3110 dan kawan-kawan. Oke, terima kasih karena ini ada telepon, saya hentikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.